Breaking News Kompas TV kembali kami lanjutkan saudara, dan kali ini kita akan pantau bagaimana situasi di tol MBZ. Sudah ada bersama kami jurnalis Kompas TV, Gracia Adur. Gracia, bagaimana situasi di tempat Anda melaporkan atau di tol MBZ saat ini? Kalau di siang hari ini, arus lalu lintas di tol layang MBZ tepatnya di kilometer 48 ini ramai lancar, saudara. Nah, kalau diprediksi memang banyak kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju ke Jawa Tengah atau Jawa Timur ini sudah melakukan perjalanan di pukul 5 pagi atau setelah sahur. Okta dan juga saudara. Nah, kalau saya gambarkan situasinya saat ini di belakang ataupun di layar kaca Anda, ini memang sifat kemacetan ataupun kepadatan arus lalu lintas di tol layang MBZ sifatnya situasional. Nah, kalau yang Anda lihat di layar kaca, ini kendaraan melintas dengan kecepatan 50 hingga 60 km per jam. Artinya, arus lalu lintas di tol layang MBZ selama 5 hari saya bertugas saat ini di jam sekarang, ini selalu kondusif dan tidak terlihat adanya kemacetan ataupun kepadatan arus lalu lintas seperti itu. Nah, kalau dibandingkan dengan 4 hari sebelumnya, itu memang kendaraan ini melintas dengan kecepatan yang variatif. Nah, kalau di kecepatan 40 km per jam, ini biasanya terjadi di jam-jam menjelang buka puasa. Seperti itu, karena banyak pengendara yang sudah mulai untuk melakukan buka puasa di rest area terdekat. Nah, tapi kemarin di tanggal 6 April ini berbeda situasinya. Kemarin ini tumben Okta dan juga saudara bahwa di jam-jam menjelang buka puasa ini tidak terjadi kemacetan dan juga kepadatan arus lalu lintas, tapi lalu lintas ini sangat lancar dan kondusif. Nah, kemarin di tanggal 6 April, Okta, itu terjadi beberapa hambatan. Di kilometer 37 ini sempat terjadi kemacetan di jalur bawah tol layang MBZ. Kemacetan ini terjadi karena di tol layang MBZ ini sempat ditutup oleh petugas jasa marga dan juga kepolisian karena ada kendaraan yang mogok seperti itu, sehingga kemarin sekitar pukul 7 pagi ini tol layang MBZ ini sempat ditutup selama 20 menit karena PT Jasa Marga ini melakukan penderekan untuk kendaraan yang mogok di tol layang MBZ. Nah, kenapa keputusan itu diambil? Supaya di tol layang MBZ ini tidak terjadi adanya kecelakaan beruntun seperti itu. Sehingga kemarin ini sempat ditutup sementara sekitar 20 menit sehingga kendaraan ini dialihkan ke jalur bawah, yaitu di bawah tol layang MBZ. Tapi karena dari Jasa Marga ini cepat melakukan antisipasi sehingga kemacetan ini sempat terurai dan tol layang MBZ kemarin cepat dibuka seperti itu. Nah, itu hambatan pertama. Yang kedua, kemarin itu sempat terjadi kemacetan di jam-jam sekarang karena di rest area kilometer 57 itu sempat ditutup oleh petugas kepolisian. Mengapa? Karena banyak pengendara yang melakukan istirahat lebih dari menit yang ditentukan, lebih dari 30 menit, sehingga terjadi penumpukan di rest area kilometer 57 sehingga pengendara yang ingin beristirahat ini dialihkan ke rest area selanjutnya. Nah, ini Okta dan juga saudara yang perlu diperhatikan kepada pengendara kalau ingin beristirahat ke rest area, tetap memperhatikan waktu, yaitu hanya dibatasi 30 menit saja. Jadi kalau beli makan cukup drive-thru saja, terus langsung melanjutkan perjalanan lagi agar tidak terjadi penumpukan di rest area dan tidak terjadi kemacetan dan ataupun kepadatan di arus lalu lintas khususnya di tol layang MBZ. Sampai hari ini informasi yang saya peroleh dari Jasa Marga, kemudian dari pihak kepolisian yang juga berjaga di tol layang MBZ, di kilometer 48 situasinya kondusif, tidak ada kemacetan ataupun kepadatan, arus lalu lintas lancar. Kemudian pengendara ini juga bergerak di kilometer ataupun dengan kecepatan 50 hingga 60 km per jam. Nah, biasanya terjadi kemacetan itu kalau di kilometer 37 karena di situ sudah ada penyempitan, karena baru di situ terjadi kontraflow di kilometer 37 sehingga
Kalau misalkan saudara ini melintas dari arah kilometer 37 atau dari arah Jakarta menuju ke tol layang MBZ, memang di situ terjadi sedikit kepadatan karena pembukaan kontraflow memang terjadi di kawasan kilometer 37 seperti itu. Tapi meskipun sedikit macet di sana, tapi pas udah sampai di tol layang MBZ ini sudah mulai terkendali, sudah kondusif. Okta. Baik, situasinya masih cukup lancar saat ini. Tadi dilaporkan oleh Graciado, tapi tentunya Anda harus memperhatikan bagaimana kecepatan kendaraan Anda di tol MBZ. Terima kasih jurnalis Kompas TV Graciado atas laporan Anda.